Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar kritik terhadap program pemerintah tidak disampaikan terbuka di media. Luhut Panjaitan juga telah menegaskan para menteri harus menciptakan iklim kondusif dan menunjukkan soliditas tinggi. Pak Luhut Pak Luhut lah yang nanti akan bicara dengan Pak Rizal ya, supaya nggak terbuka lah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan di dalam pemerintahan. Itu aja. Itu inisiatif Pak Luhut apa dari Presiden yang meminta? Ya Presiden yang meminta Pak Luhut. Berarti yang memediasinya Pak Luhut ya Pak? Ya ini kan bukan ada pertentangan begitu ya. Bukan. Sehingga bukan lalu Presiden seperti menengahi, bukan. Ya, cuma Presiden kan menegaskan bahwa kritik, saran dari para menteri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu diperlukan. Ya. Dan selama ini di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas selalu terjadi perdebatan, kontestasi gagasan, saling koreksi data, koreksi yang lainnya. Nah, tapi memang Presiden minta jangan di luar ya di media atau karena secara internal pun perbedaan-perbedaan itu selalu diakomodasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali memicu kontroversi setelah mengkritik Garuda. Kali ini Rizal menantang Wakil Presiden Yusuf Kala berdiskusi di depan publik terkait proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Rizal Ramli kembali melontarkan pernyataan pedas. Setelah mengkritik rencana pembelian pesawat Garuda, kali ini Rizal mengkritik rencana proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Menurutnya, rencana tersebut tidak realistis. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala langsung menegur Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Yusuf Kala mengingatkan agar Rizal lebih berhati-hati dalam mengeluarkan komentar tanpa pemahaman yang kuat. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang menteri masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 30.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Namun Mbak Gayung bersambut pernyataan JK tersebut langsung ditanggapi Rizal dengan sebuah ajakan untuk berdebat di depan publik. Rizal menuding ada yang salah dengan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang sedang direncanakan pemerintah. Ia menyebut proyek itu tidak realistis dan harus dikaji secara mendalam. Karena itu dia menantang JK berdebat untuk memperjelas maksudnya tersebut. Menurut Pak Rizal seperti ini, apa? Kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya. Rizal Ramli sebelumnya juga pernah mengkritik rencana Garuda Indonesia untuk membeli pesawat baru yang rencananya akan melayani rute internasional. Kritik tersebut langsung menyulut komentar panas Menteri BUMN Rini Sumarno. Rini mengaku tidak terima dengan sikap Rizal tersebut, serta mengingatkan agar Rizal tidak mencampuri urusan Kementerian BUMN. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kritik pedas Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait proyek listrik 35.000 MW yang ditujukan kepada Wapres Yusuf Kala berbuntut panjang. Presiden Jokowi terpaksa memanggil Rizal untuk meredam polemik. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Yusuf Kala menegur Rizal di hadapan Jokowi dan para menteri. Sebelumnya Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan tidak etis bila dirinya harus berdebat terbuka dengan seorang menteri terkait proyek listrik 35.000 MW yang dinilai Rizal Ramli tidak realistis. JK menyebut Rizal berkomentar tanpa paham akar persoalan. Padahal tidak sepatutnya menteri berkomentar berlawanan dengan kebijakan pemerintah. JK mengaku telah menegur Rizal Ramli di hadapan jajaran menteri lainnya saat rapat paripurna Rabu siang, serta mengingatkan agar para menteri harus lebih disiplin dan punya etika sebagai pembantu presiden. Tidak ada mediasi. Saya tadi sampaikan dia bahwa jangan bagi menteri tidak boleh begitu. Di sila kabinet semua orang marah.
dimarahin. Bapak sampaikan secara langsung Pak kepada Pak Rizal Ramli. Kenapa tidak? Artinya tadi Saya kan wakil presiden. Artinya tadi sudah disampaikan di istana. Sudah. Dalam rapat. Bagaimana tanggapannya Pak? Wah, tak usah lah, dia otomatis dong dia. Sudah selesai berarti. Sudah clear? Artinya, bukan, dia harus kembali disiplin, harus menteri itu punya etika. Sementara itu, setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rizal mengatakan dirinya telah bersalaman dengan Wapres Yusuf Kala. Pertemuan itu sekaligus mengurai persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Wapres. Untuk itu, Rizal mengaku akan mendukung seluruh program pemerintah. Udah salam-salaman, kalau salaman mah nggak ada masalah. Salaman sama siapa? Salaman jadi gimana Pak? Tindak lanjut dari kritik Bapak itu? Nggak ada, yang penting itu kita mesti mengerti bahwa Indonesia memerlukan perubahan, memerlukan transformasi, bagian dari revolusi mental. Ya. Salaman sama siapa? Selain mengkritik soal rencana proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt, Rizal sebelumnya sempat mengkritik rencana pembelian pesawat Garuda Indonesia yang disambut protes balik Menteri BUMN Rini Sumarno. Setelah berbagai komentarnya yang kontroversial dan berujung teguran Presiden, apakah kejadian ini bisa meredam gaya komunikasi dan sikap kritis Rizal? Kita lihat saja. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Wakil Presiden Yusuf Kala menegur Menko Maritim dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli terkait pernyataannya yang menginginkan pembatalan pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia dan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Wapres meminta Rizal Ramli untuk berhati-hati dalam mengeluarkan komentar tanpa pemahaman yang kuat. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 35.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur. Presiden Yusuf Kala memandang tidak etis bila ia harus berdebat terbuka dengan seorang menteri. Ia mengingatkan menteri yang kerap berkomentar berlawanan dengan kebijakan pemerintah harus ditegur. Pernyataan Wapres tersebut diarahkan kepada Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Beberapa hari kemudian Rizal kembali berkomentar soal penolakannya atas proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt. Sikap Rizal mengakibatkan ia sempat ditegur Presiden Joko Widodo. Namun kala berpendapat Rizal harus kembali ditegur, ia menyebut Rizal berkomentar tanpa paham akar persoalan. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tidak usah kita hiraukan yang gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Apa cara menyampaikan yang semacam ini bagaimana? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur. Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan pesawat Trigana Air. Yusuf Kala menyebut perlu evaluasi sistem transportasi udara di Papua, mengingat kondisi alam Papua yang rawan kecelakaan transportasi. Ya, di Papua itu memang bukan daerah yang mudah untuk penerbangan. Karena gunung-gunung, cuaca, risiko memang tertinggi di Indonesia di Papua. Informasinya Trigana ini mengalihkan penerbangan sehingga menghemat BBM, Pak. Ada pengalihan. Saya tidak tahu, tentu kita tidak bisa mengatakan itu. Menunggu aja pemeriksaan KNKT. Presiden Joko Widodo akhirnya mengubah politik anggaran mulai tahun 2016. Langkah Presiden itu tercermin dari struktur dan ruang lingkup RAPBN 2016 yang disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2016 akhir pekan lalu. Antara lain menaikkan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 117,6 triliun rupiah atau sekitar 17,7% menjadi 782,2 triliun rupiah.
Sementara belanja kementerian dan lembaga berkurang 15,1 triliun rupiah menjadi 780,4 triliun rupiah. Presiden juga menformulasi ulang dan memperkuat kebijakan alokasi transfer ke daerah, khususnya kebijakan dana alokasi khusus dan insentif daerah. Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah, dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga kita akan manfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, yang mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional kita. Sejauh ini pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumber daya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan kita jaga debt ratio, rasio utang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.